Perkenalkan, saya Budan Yularianti yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan adik siapa? Dika, Bu. Iya, umurnya berapa adik? Umurnya 16 tahun. Iya, apa ada yang dikeluhkan adik? Saya itu gatal-gatal di sekitar paha dan alat kelamin, Bu. Oh, baiklah, di sini dengan keluhan adik saya akan menjelaskan edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja ya. Sebelumnya apakah adik sudah mengetahui atau mendengarnya? Belum, Bu. Baik, jika belum saya akan menjelaskan pengertiannya ya Dik ya. Pengertiannya yaitu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada genitalia pada saat menstruasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama yaitu citra tubuh atau penampilan. Penampilan umum seseorang dapat menggambarkan pentingnya personal hygiene pada orang tersebut. Selanjutnya praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku hygiene ya Dik ya. Selanjutnya yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Personal hygiene itu memerlukan alat seperti sabun, sikat gigi, terus pasta gigi, sampo seperti itu ya Dik ya. Selanjutnya pengetahuan tentang menstruasi, yaitu pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan, karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar. Selanjutnya yaitu budaya yaitu kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik keperawatan diri yang berbeda juga ya Dik ya. Selanjutnya yaitu kebiasaan seseorang. Setiap orang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan mandi, kemudian bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Ya, terus selanjutnya yaitu kondisi fisik. Pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Sampai di sini apakah sudah jelas, Dek? Sudah. Jika sudah jelas, saya akan melanjutkan lagi ya, Dek ya. Yaitu dengan menjelaskan indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang paling penting, yang paling sensitif bagi seorang remaja, terutama pada remaja putri seperti adik. Masalah jerawat pada remaja terkait dengan penampilan. Selanjutnya yaitu kebersihan rambut. Menjaga kebersihan rambut sangat penting karena pada saat menstruasi kulit akan lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan menimbulkan ketombe dan mikroorganisme lain. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital, yaitu udara yang panas, cenderung lembab dan berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dengan lipatan-lipatan. Kemudian kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan ya Dik ya. Kemudian cara membersihkan daerah keminitaan yang terbaik ialah membasuhnya dengan air bersih dan melakukannya dengan teknik yang benar. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari. Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang kering dan menyerap keringat. Bahannya katun atau kaos ya Dik ya. Selanjutnya pemakaian
karena ini menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan iritasi. Kemudian penggunaan pembalut. Pilihlah pembalut yang bersih, tidak berwarna, kemudian tidak mengandung parfum dan daya serapnya tinggi sehingga adik tetap merasa nyaman selama menggunakannya. Alasannya karena gumpalan darah yang terdapat di permukaan pembalut tersebut merupakan tempat yang sangat baik untuk perkembangan jamur. Selanjutnya menjelaskan tindakan yang dilakukan personal hygiene. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan personal hygiene saat menstruasi adik ya. Yang pertama, mencuci muka 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian yang kedua, mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali. Kemudian mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Kemudian memotong dan membersihkan kuku. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia, dan membersihkan genitalia dengan air bersih dan tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia. Terus tidak menggunakan bedak atau parfum pada daerah genitalia adik. Kemudian membasuh genitalia dari arah depan vagina ke belakang anus ya adik ya. Kemudian pembalut harus diganti secara teratur 4-5 kali atau setiap setelah mandi, buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya menjelaskan dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene, yaitu ada dampak fisik, yaitu akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kemudian kanker leher rahim, kemudian keputihan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu dampak psikososial, yaitu masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kemudian aktualisasi diri dan gangguan interaksi sosial. Sampai di sini, adik apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya adik ya. Kemudian berarti adik sudah jelas ya. Baik, hasil pemeriksaan adik tadi tensinya 110/70 ya adik ya. Kemudian pernapasannya 20 kali per menit. Kemudian respirasinya 86 kali per menit dan suhunya 36,4 derajat Celcius ya adik ya. Dan sesuai dengan keluhan adik tadi, saya sudah memberikan Penkes edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik ya, atau pada saat adik menstruasi. Melakukan dokumentasi dengan metode swab. Subjektif, nama anak D, umur 16 tahun, keluhan gatal-gatal sekitar lipatan paha dan daerah alat kelamin. Kemudian objektif, TTV tensi 110/70, pernafasan 20 kali per menit, respirasi 86 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Kemudian analisis anak D umur 16 tahun dengan edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Kemudian planningnya memberitahu tentang hasil pemeriksaan fisik dan melakukan kunjungan ulang jika mengalami keluhan. Baik Ibu.
Bu, saya sudah paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Baik adik, nanti jika ada keluhan bisa datang ke sini ya, Dek ya. Makasih adik. Iya, Bu.